Hao-nan, jangan salahkan kakak bertindak keras. Kakak Nan, Lepaskan kakak Nan. Pepatah, satu gunung tak muat dua harimau. Prestasimu di kelompok mengatasi bos. Kakak tak sanggup tahan kamu. Kau adik kandungku, tapi bersekongkol dengan luar sakiti aku. Dulu aku jual diri ke kelompok, hanya untuk biayai kuliahmu. Sekarang, kau balas budi dengan jahat. Kakak, jangan salahkan aku. Dengan mengkhianatimu, aku baru dapat semua hartamu. Baru bisa dengan sah bersama Xiao Xiao. Benar. Suami, salahkan. Karena kau terlalu bodoh dan naif. Sia-sia kau menjadi partner seumur hidupku. Malah tak tahu, yang kusuka selalu adik kandungmu. Oh ya, anak dalam kandunganku. Juga anak Hauran. Kau. Sayang. Sayang. Aku bunuh kalian berdua sayang. Kakak, kau kerja keras seumur hidup untuk keluarga. Aku terima kasih. Kakak laki-laki seperti ayah. Adikku akan antar kau pergi sendiri. Kakak Nan. Kota Jiangcheng nanti adalah duniamu. Aku Aji, jadi wakil ketua. Ikut kakak Nan. Makan minum terjamin. Sentuh kakak Nan. Ditelan hidup-hidup. Ayo. Kakakku jadi perwira memaksa aku masuk militer. Ngapain masuk militer? Mending narik uang keamanan sama Kak Nana. Aku Xiang Zhao. Nanti mau cari duit sebanyak-banyaknya, mau cewek banyak-banyak. Kak Nan, aku suka sama kamu. Mau mati buat kamu pun rela. Saudara-saudara Zizi, aku minta maaf. Salahku masih muda dan bodoh, bawa kalian ke jalan sesat. Kalau ada hidup lagi, aku, Zheng Haonan, pasti balas budi kalian ini. Ini era 90-an, aku terlahir kembali 20 tahun lalu. Haunan, Hao-nan, dia ngapain? Cepat tanda tangan, Kak Biao. Udah lama lihat kamu punya bakat. Ikut aku, jamin hidupmu enak. Di hidup sebelumnya, buat biaya kuliah adik, terpaksa tanda kontrak perbudakan gabung di bawah Kak Biao. Akhirnya dikhianati adik sendiri sampai mati. Di hidup ini, tak boleh ulangi kesalahan. Haunan, cepat tanda tangan. Kamu kan kakak, harus mengalah tanda kontrak ini. Hauran bisa kuliah. Nanti adikmu lulus kuliah dan sukses. Pasti balas budi kamu. Balas budi, kenapa aku sebagai kakak harus menjual diri demi adik? Komong kosong, ayah kita meninggal dini. Kakak seperti ayah. Kalau bukan kamu yang mengurus aku. Siapa lagi pula aku tidak menyuruhmu mati. Hanya surat perjanjian kerja saja. Kenapa kamu begitu egois? Kamu bilang aku egois. Mungkin aku memang harus egois. Kamu lepaskan adikmu. Ada apa anak kecil ya? Dia adalah kesayanganmu. Aku ini anak kecil. Kalau begitu aku akan lakukan hal yang seharusnya dilakukan anak kecil. Kehidupan ini aku, Zheng Haonan, ingin hidup untuk diriku sendiri. Anak kecil, kamu benar-benar keterlaluan. Anak durhaka. Hao-nan, apa yang kamu lakukan? Kak Biao, masalah kita akan diselesaikan lain kali. Jalan Jianghu masih panjang. Sampai jumpa lagi. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan uang sekolahku? Kamu tidak mau membiayai sekolahku. Kamu ingin menghancurkanku. Bahkan seekor anjing peliharaan tahu berterima kasih. Tapi aku memelihara anak durhaka sepertimu yang hanya bisa menggigitku balik. Ingin kuliah ya, cari uang sendiri. Kalau mau pergi juga boleh tinggalkan buku tabungan keluarga. Ibu tercinta, lihat baik-baik. Ini buku tabunganku. Selama ini keluarga menggunakan uangku. Kalian semua menghisap darahku.
Kamu anak durhaka. Kamu membuatku marah. Panggil kakak Nan. Halo kakak Nan. Bagus, teman-teman kalian semua selamat. Kakak Nan, maksudmu mati-mati apa? Kami dengar kakak masuk ke kelompok kakak Biao. Kami putuskan nanti ikut kakak. Ikut kakak Nan, hidup berkecukupan. Persetan kakak Biao. Aku, Cheng Haonan mau usaha sendiri. Sudah kuduga, aku lama tak suka si Biao. Dia apa haknya jadi bos kita? Cik, Kakak Xiaoma perwira tinggi. Lebih baik dia masuk militer. Aku tak boleh tahan dia lagi. Xiaoma, kemari pria sejati masuk militer. Kamu sekarang pulang siapkan barang. Besok pergi masuk militer. Kakak Nan, kakak buang aku. Buang kamu cepat pergi. Kenapa kakak Nan? Aku salah apa? Suruh pergi ya pergi. Jangan banyak bicara. Pergi, pergi. Tunggu kakakmu di militer barat daya jauh 2.500 km dari sini. Ambil uang ini. Beli baju bagus. Jangan mempermalukanku. Kakak Nan, ternyata kakak ingin aku ke kakakku. Xiaoma, pergilah dengan tenang. Kakak Nan pasti punya alasannya. Kakak Nan, tenang. Kalau tak sukses, aku takkan pulang. Saudara-saudara, aku umumkan mulai sekarang memungut uang perlindungan berkelahi dan berantem dilarang ikut serta. Kak Nan, kalau tak pungut uang perlindungan, saudara-saudara makan apa? Dulu saudara-saudara ikut aku, ada yang tewas, ada yang terluka. Setelah hidup kembali, aku mau ajak saudara-saudara cari uang besar, hidup enak. Jalur hitam tak ada masa depan. Kita harus berbisnis, cari uang besar. Dengar baik-baik. Sekarang masing-masing pulang cari uang. Yang punya uang lebih bawa ke sini. Kamu mau ajak kalian garap proyek besar. Aku pukul loh. Cepatan, cepatan. Kak Nan, total 30.000. 30.000. Di buku tabunganku ada 20.000. Ditambah jadi tepat 50.000. Cukup. Apa cukup, Kak Nan? Cukup belikan aku tas. Haonan, kok tahu aku lagi suka tas 50.000? Kali ini kau cukup jeli. Baru kemudian aku sadar, terlalu banyak mencintaimu. Ternyata Kak Nan suruh kita kumpulin uang, cuma buat beliin si manis ini tas. Jaga mulutmu. Aku kan kakak iparmu. Zheng Haonan adalah partner setiaku. Aku suruh dia beliin aku tas itu kehormatannya. Lin Xiaoxiao, kau ingat baik-baik. Mulai hari ini, aku dan kau putus total. Uang yang dulu kuhabiskan untukmu, total 100.000. Anggap saja kupinjamkan. Sekarang, segera buatkan surat utang. Haonan, kau berani memukulku. Tidak takut aku tak mau lagi berurusan denganmu? Diam, buat surat utang. Tidak mau. Tidak mau. Baik. Saudara-saudara, tak ada yang lebih enak dari pangsit. Hari ini, biar kalian mencicipi kelezatan. Giliran mencicipi pangsit, serang. Apa yang kalian lakukan? Bajingan-bajingan busuk. Kutulis bisalah. Lunasi dalam 1 bulan. Jika terlambat, kau akan kuhadiahkan pada saudara-saudaraku untuk melunasi utang. Pergi. Haonan, kau akan menyesal. Pergi. Bagus sekali. Kakak Nan akhirnya sadar, tidak jadi rekan lagi. Sukacita besar.
Kakak Nan, hari ini ulang tahunmu. Sekarang terbebas dari si manis ini. Bagaimana kalau minum bersama kami? Rayakan sedikit. Betul. Baik. Ulang tahun. Di kehidupan sebelumnya, hari ini Zizi diculik dan diperkosa saat membelikanku hadiah. Membuatku menyesal seumur hidup. Tidak baik. Zizi dalam bahaya. Ikut aku. Zizi. Kalian mau apa? Tolong, Teriaklah. Panggillah. Semakin kau panggil, semakin aku bergairah. tolong lepaskan aku. Berpakaian seperti ini bukankah untuk menggoda orang? Kakak hari ini akan menemanimu dengan baik. Lepaskan dia. Kakak Nan, aku tidak tahu dia pacarmu. Kalau tidak berikan aku 100 nyali, aku juga tidak berani. Benar-benar ampuni kami Kakak Nan. Aku memberitahumu, ke depannya Zizi adalah wanitaku. Zheng Haonan. Siapapun yang berani menyentuhnya, sedikit saja aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Pergi. Ya. Kakak Nan, apakah kata-katamu tadi benar? Tentu saja, ke depannya siapapun yang berani menyentuhmu akan aku musnahkan. Bukan aku membicarakan kalimat sebelumnya. Zizi, di kehidupan lalu aku dibutakan oleh Lin Xiaoxiao. Kamu tidak pernah meninggalkanku. Kehidupan ini aku pasti akan menikahimu. Kedepannya, kamu adalah wanita. Zheng Haonan. Lihat, Kakak Nan, kenapa kamu membawa kami ke sini? di belakang kakak akan membawa kalian untuk melakukan bisnis besar. Harus mengubah penampilan dulu. Ayo pergi. Kakak Nan, ini uang perlindungan bulan lalu, simpan baik-baik. Wah bos, kamu salah paham. Kami datang untuk potong rambut. Kakak Nan, jangan bercanda. Bulan lalu bisnisku tidak begitu bagus. Benar hanya tersisa segini. Wah bangun. Kakak Nan, aku lemah. Jangan bergerak. Sekarang kamu harus percayakan. Segera atur. Duduk. Jangan bergerak. Rambut, ranting telinga, tato. Bersihkan semua. Oke. Bos, sisakan sedikit. Sisakan sedikit. Ibu, Kakak Nan, kasihani aku. Aku tak mungkin mengkhianati keluarga Zhang Ai. Semangat Zhang Ai abadi. Kakak Nan, Apa ini? Kak, ini patung dewa perang Guan Yu. Saudara, beberapa hari lalu, bukankah aku baru bayar uang perlindungan, kok datang lagi? Bos, Anda salah paham. Kami datang untuk bisnis, bukan minta uang perlindungan. Bicara bisnis,
Kami juga tidak jualan barang haram. Aku cuma pedagang Shaolin Tong. Wajahku mirip pedagang barang haram ya, Oh iya, tidak juga. Haji ya. Aduh, Ini 50.000 untuk beli Shaolin Tong, semua harus barang mewah. oh iya. Paham. Setiap kali selesai bisnis haram, buang satu Shaolin Tong. Aku paham. Hahaha. Kamu paham apa? Aduh, kakakku bicara kamu tuli ya. Aduh, lepas. Lepas. Kami datang untuk bisnis, bukan rebut wilayah. Oke, pergi sana. Hahaha. Aduh, maaf ya, bos. Kami ini benar-benar pedagang jujur. Benar cuma mau borong Shaolin Tong. Jadi, ada stok. Hai, ada. Kenapa tidak bilang dari tadi? Banyak dan mengenyangkan. Haha. Ayo lihat ini. Berbagai model. Semua merek ada. Mau model apa? Silakan bilang. Ayo lihat-lihat. Bos bajingan lari dari utang. Bawa ipar perempuan kabur. Tinggalkan ini. Shaolin Tong untuk bayar utang. Shaolin Tong model terbaru. Cuma nanas mendualpan semua. Wah, ini Shaolin Tong asli, model terbaru lagi. Shaolin Tong macam ini. Cuma dijual di provinsi Shen, itu pun harganya lebih dari 1.000. Betul. Bos, Shaolin Tongmu ini asli tidak? Tentu saja. Garansi 3 tahun. Bisa dikembalikan dalam 7 hari. Habis ya habis. Duluan dapat. Wah, murah amat. Dapat untung. Ayo. Ke kanan, barang dari utara, selatan, barat kota. Kita habis jual. Kali ini, bersih dapat 600.000. Kita kaya. Oh, Shaolin Tong, masa jual emas produk ini? Cuma setengah tahun. Jadi, kita harus dalam setengah tahun. Monopoli pasar nasional. Dari ini, ambil 100.000. Bagi ke teman-teman. Sisanya 500.000 untuk beli barang lagi. hore. Zheng Haonan jadi pengusaha. Dapat banyak uang ya. Cepat kasih uang putus. Sama uang sekolahku. 2 orang imut. Masih berani muka tebal minta uang dariku. Kenapa aku harus kasih kalian? Hanya karena kau selingkuh saat pacaran. Si manis ini, Manis. Siapa yang kau hina? si manis menghinamu. Haha. Kau tahu dirimu si manis bagus. Sungguh tahu diri. Kau Zheng Haonan, kau tak punya hati nurani. Aku bersamamu lama. Hidup susah lama. Sekarang kau kayak kasih uang perpisahan. Kenapa? Lin Xiaoxiao, kau berani ucapkan ini? Dulu kau makan dariku, pakai dariku tas 6.000 yuan. Aku tak berkedip, langsung belikanmu. Untuk nabung beli hadiahmu, aku makan roti kukus 3 bulan. Uang tak cukup, sampai jual darah. Hanya ini, kau masih bilang hidup bersamaku susah. Aku secantik ini mau yang bagus. Kenapa? Tak punya uang, pacaran apa? Buang masa mudaku. Hisap darah kakak Nan bertahun-tahun masih berani minta uang. Cepat pergi. Hauran ganggu aku. Ini rumahku. Siapa berani ganggu pacarku? Aku kasih waktu 3 menit. Cepat serahkan uangnya. Dan minta maaf. Kalau tidak, Kalau tidak, bagaimana? Aku kasih tahu, berapapun aku dapat, itu bukan urusanmu seumur hidup. Jangan harap hisap darahku lagi. Kau bukan saudaraku lagi. Haonan, jangan senang dulu. Kalian berbisnis di sini mungkin izinnya tak lengkap. Aku sarankan kau serahkan uangnya. Kalau tidak, aku laporkan kalian. Buat kalian habis di penjara. Lihat baik-baik. Kau punya surat izin usaha. Jangan kira sekolah beberapa tahun lalu jadi pintar. Sebelum mulai bisnis, kami sudah siapkan segalanya. Xiao, utang 100.000-mu padaku sudah jatuh tempo, saudara-saudara. Aku pernah bilang, kalau telat bayar gimana ya? Oh, hahaha. Main HP ya. Apa? Kalian mau apa? Bangsaan, jangan sentuh dia. Jangan dekat. Jangan dekat, jangan. Wah, si manis
jangan sentuh aku. Hahaha. Jangan sentuh aku. Haonan, kau masih manusia? Xiao kan mantanmu. Memang mantanku, tapi selingkuh dengan adikku. Kalian berdua memang hina. Hari ini pelajaran kecil buat kalian. Aku kasih waktu 1 bulan lagi. Nanti kalau 100.000 tak dibayar, saudara-saudaraku takkan sebaik ini pergi. Kakak Biau, kau harus bela kami. Iya, Kakak Biao. Jeng Haonan ada berbisnis di wilayahmu tanpa bilang-bilang. Ini nggak menghormatimu. Haonan punya loyalitas, banyak teman. Dia sudah kaya raya, tapi nggak tahu berterima kasih padaku. Serakah sendiri. Ambisi besar dia, kalau nggak disingkirkan cepat pasti jadi bencana. Betul, betul Kakak Biao. Sebenarnya kamu nggak perlu takut dia. Asal kita pecahkan satu persatu, habisi dulu 3 saudara sehidup sematinya itu. Dia pasti mati. Kamu tahu mereka tinggal di mana? Tentu tahu Kakak Biao. Aku ada ide. Shawnee mau kemana? Temani kakak main. Kalian mau apa? Zheng Haoran, Lin Xiaoxiao. Kalian mau apa? Orangku berani kau rebut. Kau sombong ya, angku ya. Berani memukulku. Kakak Nan nggak akan membiarkanmu. Zheng Haonan itu apa? Kau tahu nggak seluruh kota Jiangcheng dijaga Kakak Biao? Halo Zizi. Zheng Haonan, kekasihmu sekarang di tanganku. Kalau paham, datang sendiri bawa surat hutang untuk minta maaf padaku. Kalau tidak, aku hancurkan wajahnya. Ditambah uang sekolahku 50.000. Bangsat. Cuma kalian berani menculik Zizi. Kalau berani menyentuhnya sedikit saja, kalian akan mati dengan tragis. Kakak Nan, tolong aku. Zizi, baik. Aku setuju. Jangan sakiti dia. Zheng Haonan, gudang nomor 2, pinggiran selatan, tukar orang dengan uang. Kamu datang sendirian. Kalau berani bawa anak buahmu, aku tak keberatan mengirim orang ini ke neraka. Haji, ambilkan 50.000 untukku. Shang Jiao, ambilkan tas. Ada apa, Kak? Terjadi apa? Haruskah kami ikut? Dengan Zheng Haoran dan Lin Xiaoxiao, mereka pasti tak bisa berbuat banyak. Tidak apa-apa, aku mau temui seorang teman. Kalian istirahatlah lebih awal. Mau pergi kemana? Siapa yang tahu? Bau apa ini? Harum sekali. Siapa yang menyemprot parfum? Kakak Nan, cepat pergi. Zheng Haonan, serahkan barangnya. Kalau tidak, aku bunuh dia. Zheng Haoran dan Lin Xiaoxiao, lepaskan Zizi sekarang. Aku bisa memberi kalian jalan hidup. Jangan buru-buru, ada orang yang ingin menemuimu. Piauzi, kamu? Zheng Haonan
adikmu satu telepon, langsung kau datang sendirian. Memang berani. Haji Xiang Jiao tak juang apa yang terjadi. Kak, setelah kau pergi, kita terjebak oleh mereka. Mereka menggunakan asap bius untuk melumpuhkan kita. Biao, kalau berani hadapi aku secara terbuka, kau malah menggunakan cara yang begitu hina. Dalam perang, tipu muslihat diperbolehkan. Ide ini justru dari adikmu sendiri. Dia memang paling paham dirimu. Hehe. Dia mengajakmu keluar sendirian, kau akan lengah. Ternyata benar. Cenghoran, kau adik kandungku. Berulang kali aku memberimu belas kasihan. Kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakaiku. Kau bergaul dengan preman-preman ini. Kau mau menghancurkan masa depanmu sendiri? Buang! Kau hanya preman kecil, beres apa kau menasihatiku? Kau sudah tak berguna lagi. Aku hanya ingin kau mati. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan semua uangmu. Biao, lepaskan Zizi dan saudara-saudaraku, hadapi aku saja. Terakhir aku menawarmu jadi anak buah, kau mempermalukanku. Sekarang kau berbisnis di wilayahku, tanpa memberitahuku, kau masih menghormatiku. Aku tahu aturannya, separuh uang yang kudapat untukmu. Bagaimana? Hahaha, separuh untukku. Kakak Nan. Kakak Nan. Kakak Nan. Kamu sudah gila, kakak Biao ini. Apa aku kekurangan uang? Sekarang untuk terakhir kalinya aku kasih kamu kesempatan sujud, sajikan teh, jadi anak buahku, orang dan bisnismu. Serahkan semuanya padaku. Kalau tidak, aku bikin kamu mati sengsara. Zheng Hao Nan, kakak Biao masih sangat mengagumimu. Jangan tak tahu diri. Kuda baik tak makan rumput bekas. Di hidup ini, aku mau bawa saudara-saudara kembali ke jalan benar. Tak boleh biarkan mereka lagi terjerumus jalan sesat. Baik. Pukul sampai dia menyerah. Kakak. Kakak, Jangan. kakak, Aku mohon jangan pukul lagi. Zheng Hao Nana. Jangan bilang aku tak kasih kesempatan. Kamu mau selamatkan perempuanmu, saudara-saudaramu. Maka kita harus ikut aturan Jiang Hu. 3 pisau 6 lubang. Kamu tusuk 1 kali, aku lepas 1 orang. Bagaimana? Tidak, kakak Nan, jangan percaya dia. Kakak Nan. Jangan peduli kami. Cepat pergi, Kakak Nan. Kakak Nan. Aku tak mau. Zizi, kamu begitu mencintaiku. Aku Zheng Hao Nan bahkan mati pun harus selamatkan kamu. Jangan. Kakak Nan. Jangan. Jangan. Haji, waktu kecil dulu aku tak bisa makan. Kamu setiap kali selalu bagi bekalmu untukku. Kamu saudara sejati hidupku. Kakak Nan. kakak Nan, kakak Nan. Kakak. Tak juang punggungmu kena 2 tusukan untukku. Aku tahu tato Guan Yu di punggungmu untuk tutupi bekas lukanya. Kakak, hentikan. Kakak Nan. Saudara sejati. Kakak, Kakak Nan. Xiang Jiao. kakak, Waktu kecil dulu nakal ke gunung cari ginseng, digigit ular berbisa. Kamu yang sedot racunnya untukku, kakak Nan. bikin mulutmu bengkak sebulan. Kakak Nan. Kakak Nan. Kakak. Sudah selesai.
Kak, Kakak Nan. Kenapa kamu sebodoh ini, Kakak Nan? Saudara sejati seumur hidup, aku, Cheng Haonan, dengan kalian berharga. Sepertinya kakak Biao mau lepaskan mereka. Tidak boleh. Jangan lepaskan dia. Kakak Biao. Kakak Biao, jangan lepaskan mereka. Zheng Haonan setia kawan anak buahnya pasti balas dendam. Jangan lepas harimau ke gunung. Oh, benar juga. Lepas harimau ke gunung, bencana tak berujung. Biao, kamu mau ingkar janji? Haonan, maaf. Jika kau hidup, aku tak bisa tidur bunuh mereka. Pergi. Cepat pergi. mati bersama. Berangkat bersama. Siapa berani sentuh kakakku? Bunuh! Hentikan. Kakak Nan, kamu bagaimana? Xiaoma kembali. Orang-orang ini bikin Kakak Nan jadi begini. Jangan maafkan mereka. Kakak, kamu kenal orang ini? Tidak kenal. Tapi orang ini memancarkan aura berwibawa. Sepertinya bukan orang baik. Saudara ini bukan dari dunia hitam, kan? Kelompok kami di sini menjalankan hukum internal. Harap saudara jangan mengganggu. Jangan banyak omong. Haonan, hari ini aku jamin. Apa kamu orang Bauding? Siapa kau jamin-jaminin? Coba cari tahu dulu siapa Kakak Biao. Saudara ini tidak tahu Haonan itu siapa bagimu? Haonan adalah saudara sehidup semati. Siapa yang melukainya berarti melawan Wenshan. Apa? Kau Wenshan? Kakak Shan yang legendaris? Siapa itu Kakak Shan? Aku belum pernah dengar, Kak. Dasar generasi muda pasti belum dengar. Kabarnya dua iblis hitam putih masuk sendiri ke Xinjiang Utara. Dengan tangan kosong bertarung 3 hari 3 malam, akhirnya menaklukkan ratusan kepala suku barbar. Iblis hitamnya bernama Wenshan, di Jianghu dijuluki Kakak Shan. Tidak mungkin segitu kebetulannya orang sebesar itu turun ke kota Jiangcheng. Jangan-jangan palsu. Katanya kakak Wenshan selama ini menjaga Xinjiang Utara. Memang belum dengar kabar apa-apa datang ke kota kita. Oh, aku tahu. Orang ini pasti penipu. Saudara-saudara, jangan tertipu aktor yang disewa. Haonan jangan sampai tertipu. Serang. Semua serang. Jangan gegabah. Dulu aku sendiri melawan puluhan orang. Kalian bajingan kecil ini belum cukup buat ku santap. Orang ini cuma 2 gerakan langsung tumbangkan 2 anak buahku. Kekuatannya luar biasa. Meski bukan kakak Wenshan yang legendaris, kita sebanyak ini tetap tak mungkin menang. Saudara ini, kau bilang Haonan adalah saudara sehidup sematimu. Kalau begitu, dia adalah hantu putih yang legendaris? Benar. Haonan adalah hantu putih. Tak sangka kakak Nan kita sehebat itu. Ternyata hantu putih yang legendaris. Lebih baik percaya. Tunggu dulu lihat. Tidak benar. Aku tahu nama hantu putih adalah Long Yin di Jianghu dipanggil kakak Long. Namanya tidak cocok. Dulu kau sendiri melawan 60 lebih orang barbar. Kekuatanmu melebihiku. Sekarang, kenapa sampai terpuruk begini? Apa sebenarnya penyebabnya yang membuat kekuatanmu menurun drastis? Zheng Haonan itu Long Yin. Itu hanya nama samarannya. Dulu dia pergi diam-diam. Entah kenapa dia datang ke tempat kecil ini. Bahkan dia ditindas oleh kalian preman. Sungguh tak masuk akal. Kalau begitu, Zheng Haonan sangat hebat. Kami orang kecil ini bukan lawannya. Kamu bercanda ya? Kalau dia benar hebat, masak bisa kami perlakukan begini? Aku tidak bohong. Kalian ini cuma anak buah. Dia bisa habisi kalian semua tanpa susah payah. Entah kenapa dia tidak bertindak. Mungkin ada kesulitan. Kakak Biao, si bocah ini sok jago banget. Ayo kita serang bersama. Aku tidak percaya dia bisa lawan 10 orang. Ayo serang, cuma tahu serang. Tidak pakai otak. Saudara, entah kamu bohong atau tidak, tapi ini kota Jiangcheng.
harus ikut aturan kami. Zheng Haonan ganggu orangku. Hari ini aku tidak bisa lepaskan dia. Aku kasih kamu muka. Lepaskan dia. Aku biarkan kalian hidup. Si bocah ini tidak mengerti perkataan. Berani menghina kamu. Kalau bicara begitu agak keterlaluan. Aku kan penguasa kota Jiangcheng. Kau bawa dia begitu saja. Di mana harga diriku? Mana yang lebih penting, harga diri atau nyawa? Kuharap kau pertimbangkan baik-baik. Kakak Biao, masih ragu apa lagi? Kita banyak orang. Takut sama satu orang. Kalau ini tersiar, bagaimana kita bisa hidup di kota Jiangcheng? Kawan-kawan. Serang! Kau yang paling berisik. Sudah jatuh. Siapa yang lihat kejadiannya? Kakak Shan. Aku tak tahu siapa kakak sebenarnya. Maafkan aku. Kakak Shan. Long Yin. Sudah lama tidak bertemu. Kakak Nan, kamu baik-baik saja? Baik, masih belum mati. Kalian berani sakiti saudaraku. Sampai seperti ini. Jangan harap ada yang lolos. Kakak Shan. Aku tahu salah. Aku tahu salah. Kakak Shan, bukan urusan kami berdua. Semua perintah Kakak Biao. Kalian berdua bohong. Kakak Shan. Jangan dengar omong kosong mereka. 3 pisau 6 lubang Haonan. Dia tusuk sendiri. Bukan urusanku. Dia yang lakukan. Aku bisa jadi saksi. Wen Shan, jangan. Kakak Nan, mereka buat kamu jadi begini. Masih bela dia. Apa kakak Nan masih sayang sama si manis ini? Haonan, sebenarnya aku dipaksa. Semua adikmu Zheng Haoran yang paksa aku. Asalkan kau maafkan aku bisa segera kembali padamu. Kakak, aku tahu salahku. Aku mengerti niat baikmu. Lepaskan aku. Lagi pula aku adik kandungmu. Kakak, jangan lepaskan mereka. Kalau dilepaskan, masalahnya tak berujung. Kakak, aku janji padamu. Setelah pulang, aku belajar baik. Aku tak lagi bergaul dengan kakak Biao ini. Benar. Dia bahkan memohon masuk kelompok kita. Aku tak mau dia. Haonan, kau bilang saja punya kakak Shan seperti ini, teman sehidup semati. Meski kau beri aku 10 nyali, aku tak berani sentuh kau. Saudara, jangan banyak berpikir. Serahkan padaku. Kakak Shan. Jangan. Kakak Nan, mereka sakiti kau begini. Orang ini tak layak dikasihani. Aku pernah bilang, seumur hidupku, aku takkan bawa kalian bergaul di jalanan. Kalau aku bertindak, bukankah sama dengan preman kecil ini? Saudara, niat baikmu tak selalu dibalas baik. Mereka hanya sekelompok binatang tak tahu terima kasih. Tenang saja. Aku sama sekali bukan karena kasihan pada mereka, juga bukan karena masih suka Lin Xiaoxiao. Aku lakukan ini karena kalian. Ingatkah, aku pernah bilang akan bawa kalian cari uang banyak bersama. Kakak Nan, jangan bicara lagi. Darahmu banyak keluar. Ayo kita ke rumah sakit. Kalau kalian tidak setuju, aku tidak akan ke rumah sakit. Kami setuju. Saudaraku berbaik hati, kalian beruntung, nyawa kalian selamat. Kalau aku, sudah kuhancurkan kalian. Cepat pergi. Ayo, ayo, ayo. Kakak Nan, Cepat bawa ke rumah sakit. Luka pisau pasien semua menghindari organ vital. Sekarang operasi selesai. Sudah lepas dari bahaya. Bagus sekali. Sudah kuduga kakak Nan kuat. Gak mudah mati. Tapi Haji, sejak kapan kau pada kakak Nan tidak percaya diri begitu? Bukan itu maksudku. Cuma luka kakak Nan kali ini sangat parah. Aji, jangan bicara sial. Aku jamin, tidak sampai 10 hari, kakak Nan pasti bisa jalan lagi. Nanti bawa kami cari uang lagi. dengar dulu. Siapa sebenarnya dokter di sini? kalian ribut apa sih? Ini rumah sakit. Dokter, maaf. Meskipun pasien sudah lepas dari bahaya, tapi butuh setidaknya 10 bulan untuk pulih total. Selama masa ini, dia tidak bisa urus diri sendiri. Perlu ada yang menjaganya 24 jam. Siapa yang mau bertanggung jawab atas ini? Aku. Aku dan kakak Nan sejak kecil sudah dekat. Apa sih yang belum pernah kulihat? Aku yang akan merawatnya. Kamu mau rawat kakak Nan? Kakak Nan,
Jika kau tetap di sini, aku akan selalu mencintaimu. Biarkan aku saja yang merawat. Astaga, ibuku sejak kecil memperlakukanku seperti anak perempuan. Aku paling jago merawat orang. Aku akan tunjukkan caranya. Mengupas apel. Aduh, Sudah. Kalian jangan berebut lagi. Aku ini perempuan, biarkan aku yang rawat kakak Nan. Ini tidak pantas kan? Laki-laki dan perempuan sendirian di satu kamar. Jangan-jangan 10 bulan lagi sudah punya anak. Apa yang kau bicarakan? Aku merawat kakak Nan, masa akan memakannya? Dazuang. Zizi itu calon kakak ipar kita. Dia yang merawat kakak Nan itu sudah seharusnya. Tapi aku juga ingin merawat kakak Nan. Aku tahu, persaudaraan ada di hati. Kalau benar sayang kakak Nan, harusnya kamu doakan dia. Semoga cepat punya anak. Aji, kamu. Wanita lebih teliti. Biarkan dia yang merawat, pasien juga bisa. Lebih cepat pulih. Kak Nan, Kakak Nan, kamu baik-baik saja? Ambilkan air Wenshan. Kamu kali ini pulang berencana tinggal berapa lama? perang di Xinjiang Utara sering terjadi. Aku datang kali ini, awalnya ingin membawamu kembali bersama melawan musuh. Tapi lihat kondisimu sekarang, lebih baik istirahat dan sembuh. Maaf saudara, menyusahkanmu datang sia-sia. Tidak apa-apa. Seharusnya aku sadar, kamu bukan lagi naga putih pembantai dulu. Kak Shan, maksudmu kakak Nan kita benar-benar orang itu dulu naga putih pembantai? Betul, 100% benar. Apa? Jadi kamu bilang Kak Nan adalah yang membawa pedang tang berpakaian putih menerobos formasi musuh. Bolak-balik 7 kali membunuh tak terhitung naga putih pembantai. Kenapa? Tidak mirip. Mirip? Sangat mirip. aduh, Kak Nan, aku akui bertarung kamu berani. Tapi kamu dengan dewa pun dibunuh, Buddha pun dibunuh, naga putih pembantai itu masih ada sedikit perbedaan. Aku mau menyatakan apapun identitas Kak Nan, dia selamanya adalah aduh kamu ngapain? Gila ya kamu. Saudara-saudara Zizi, aku juga tak bermaksud bohongi kalian. Cuma sudah lama sekali aku tak mau bahas lagi. Ini bukan masalah besar. Ini kan bukan hal yang memalukan. Saudara, sebelum pergi, ada hadiah berarti untukmu. Tongkat kepala naga ini saat aku baru tiba di kota Jiangcheng. Taklukkan Tuan Hu. Hadiah dari dia. Apa? Tuan Hu dari Jiangcheng? Yang itu? Yang kuasai dunia hitam dan putih? Raja bawah tanah? Ku beritahu kalian, kakak Biao saja di sana tak dianggap penting. Kamu menaklukkannya? Malu mengatakannya? Kalau bukan untuk cari info tentang Long Yin si hantu putih, aku tak akan terima anak angkat ini. Saudara, kamu tahu, keluar jalan, status terlalu rendah. Akan merusak reputasiku. reputasi Tuan Hu masih rendah. Kak Shan, kalau begitu, kami terima dengan hormat. Kak Nana, dengan tongkat ini di kota Jiangcheng nanti kita tak takut siapapun. Dengan tongkat kepala naga ini, nanti gerombolan Kak Biao tak berani ganggu kalian lagi. Saudara, terima kasih. Perang di garis depan genting, saudara. Aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik. Kak Nana, dengan tongkat kepala naga ini di kota Jiangcheng nanti kita bisa perintah siapa saja. Yang harus kita lakukan adalah bisnis yang legal, tak boleh hidup di jalanan lagi. Tongkat ini tanpa perintahku, jangan ada yang mengeluarkannya. Iya, Sudah. Kalau tidak ada urusan, kalian pergi saja. kenapa kau dorong-dorong kami? Jangan gitu. Kami dan Kakak Nan belum puas ngobrol. Bukannya dokter baru saja bilang, kakak Nan butuh istirahat yang tenang. Kalian ribut di sini. Mana mungkin dia bisa istirahat? Cepat pergi. Kupas apel. Kakak Nan, Kakak Nan. Akhirnya tinggal kita berdua. Kakak Nan, kalau ada butuh apa-apa, bilang saja padaku. Tidak usah. Zizi, Tidak apa-apa. Sudah kubilang akan merawatmu, pasti akan kulakukan. Jangan sungkan sama aku. Kakak Nan, kau haus tidak?
Lapar tidak? Aku pulang masak untukmu. Aku bawakan makanan. Baru saja minum. Tidak haus. Saat ini juga tidak lapar. Ah, kalau begitu aku tidak punya kesempatan untuk berbuat apa-apa. Saat ini ingin buang air kecil. Aku ambilkan pispot untukmu. Zizi, wadahnya bau sekali. Taruh saja. Biarkan saya sendiri saja. Tidak bau kok. Bau pun saya tahan. Saya bilang akan merawatmu. Pasti saya tepati. Zizi begitu tulus padaku di kehidupan sebelumnya. Kenapa aku bisa suka Lin Xiao Xiao dan mengabaikan gadis yang begitu baik yang ada di sampingku ini? Aku benar-benar buta. Ada apa? Saya mau buang air kecil. Oh. Saya tidak lihat. Sudah. Saya buang ya. Kakak Nan, saya bawa makanan untukmu. Kamu sudah cuci tangan? Nggak apa-apa. Wadahnya sudah saya cuci bersih, pakai sabun cuci piring, lalu dilap berulang kali. Sekarang kamu pakai itu. Untuk minum pun tak masalah. Santai saja makanlah. Kakak Nan memang ganteng. Kena 3 tusukan, tapi tak ada bekasnya sama sekali. Luar biasa. Tentu saja. Kondisi fisik Kakak Nan luar biasa. Dokter, boleh saya pulang? Untuk menghindari komplikasi, lebih baik observasi 1 hari lagi. Kakak Nan, kamu sudah dirawat 10 bulan. Masih buru-buru 1-2 hari ini? Yang paling kukhawatirkan selama aku tidak ada, aku tidak tahu bagaimana kabar teman-teman kita dan juga bisnis Xiaoling Tong. Kamu tenang saja. Ada Aji dan kedua saudaranya, pasti tidak ada masalah. Dibicarakan, orangnya datang. Pasti mereka tahu kamu akan keluar dari rumah sakit, jadi sudah tidak sabar menemuimu. Zheng Haonan, bersiaplah mati. Bersiaplah mati. Kakak Nan, hati-hati. Zheng Haonan, bukannya kamu terluka? Berkat berkah kakak Biao, 10 bulan ini aku pulih dengan baik. Apa kakak Biao yang menyuruhmu? Bukan. Aku sendiri yang mau membunuhmu. Lama tidak bertemu, mulutmu jadi lebih keras. Zheng Haonan, aku tidak percaya kau berani sentuh aku. Tanganmu sudah berlumuran darah. Sepanjang hidupmu, kau tak akan bisa lepas dari cap preman. Kakak Nan. Hai, Zizi, kamu bagaimana? Aku baik-baik saja. Kakak Nan. Apa yang terjadi? Itu anak buah Biaozi. Tak kusangka, setelah sekian lama, dia masih belum berhenti. Kak, dulu sudah kubilang jangan terlalu lembut hati. Selama aku tidak ada, bagaimana kabar teman-teman? Kak, ada masalah besar. Kenapa? Selama kamu tidak ada, Kak Bio bawa orang periksa kios-kios kita. Kita sama sekali tidak bisa jualan. Dia berani sekali. Kakak Nan. Biao si nakal ini. Awalnya memang diam 2 bulan. Tapi tahu saudaramu, setelah Wen Shan pergi, lagi tak terkendali. Banyak saudara kita ikut dia Biao. Kalau dia bawa, saudara kita sendiri, cari uang baik, kita toleransi. Tapi Biao, dia sejak kekuatannya meluas. Buka klub malam di mana-mana, dan tempat judi. Banyak saudara ikut dia, jadi kambing hitam, masuk penjara. Ini salahku. Aku terlalu lembut. Buat saudara-saudara menderita denganku. Kakak Nan, kamu tak ingin begini. Kami semua paham. Kamu punya alasan. Kakak Biao. Maaf, aku gagal lagi. Tidak apa-apa. Kali ini suruhmu pergi untuk lihat Zheng Haonan. Apa rencananya? Soal dia tak mati. Kita tak perlu takut. Kakak Nan. Sekarang bagaimana? Di kelompok, jasamu melebihi bos. Bos tak bisa tahanmu. 3 pisau 6 lubang. Kamu tusuk, aku lepas 1 orang. Bagaimana? Kamu mau ingkar janji? Menyimpanmu. Aku takut tak tidur. Aji, sebarkan kabar di kota Jiangcheng. Katakan aku Zheng Haonan telah kembali. Kumpulkan sisa saudara. Kita mulai usaha baru. Baik. Biao, karena kamu tak biarkan aku jalan benar. Kamu juga jangan harap enak.
Kakak Biau, aku lihat Haunan tidak hanya sembuh, kelihatannya bahkan lebih kuat dari dulu. Biarkan dia cepat atau lambat ancaman Xiaodao sudah ikut aku lama, nyalimu makin kecil. Zheng Hao anak buahnya banyak ikut aku bisnis Shaoling. Tongnya sudah kuambil hampir semua, meski dia bangkit lagi dengan apa lawan aku. Zheng Hao tidak main dunia hitam, ingin bisnis halal, harus selamanya kuinjak. Memang kakak Biau otak Zheng Haonan itu dengan apa banding kakak Biau? Betul Kakak Biau, tentang kami berdua, urusan masuk kelompok, lihatlah. Sebut kalian berdua, aku langsung kesal. Diancam kakak Shan, langsung jual aku. Sekarang lihat aku sukses, mau numpang panglong mimpi indah. Biau, Kakak Biau, situasi saat itu kau lihat memang sangat kritis. Kekuatan Kakak Shan itu benar-benar terlalu kuat. Kami ini taktik sementara. Lupakanlah, aku takut kakak Shan melakukan ini lagi. Sebagai kakak, aku pasti dikhianati lagi. Sedangkan kamu, dengarkan baik-baik kata kakakmu. Kembali kuliah di universitas ya. Kakak Biau, Zheng Haonan bukan kakakku. Kami sudah putus hubungan sejak lama. Kakak Biau, aku mohon izinkan kami berdua ikut denganmu. Kakak Biau, lihatlah kesetiaan kami yang tulus ini. Setujui permintaan kami. Syok. Kamu gabung, tentu tidak masalah. Tapi Zheng Haoran, Kakak Biau, syarat apapun silakan tentukan. sebagai anak buahku, membiarkan gadis cantik Xiao ikut denganmu. Menurutmu, bisakah kau kendalikan? Kakak Biau, maksudmu? Kurasa lebih baik Xiao ikut denganku. Asal Xiao ikut aku, kau Zheng Haoran bisa gabung kelompok kami, bagaimana? Ini, Haoran masih ragu apa lagi? Kalau kau tidak bisa gabung kelompok kakak Biau, aku juga akan putus denganmu. Benar juga, cewek yang pasti akan hilang. Ngapain disesali? baik. Kakak Biau, mulai sekarang Xiao adalah kakak iparku. Hahaha. Nah gitu dong. Ayo sini, suruh dia tanda tangan ini. Kau jadi ketua aula. Haoran, selamat bergabung dengan kelompok kami. Sudah ku bilang, kau memang calon orang besar. Jangan bilang aku tak perhatikan kamu. Aula ular berbisa. Ada 300 anak buah. Siap kau perintah. Tugasmu nanti khusus urus Haonan. Gimana? Yakin bisa? Kak Biau, tak perlu kau suruh. Aku tetap akan jatuhkan Haonan. Hahaha. Dengan uang ini, Kak Nan pasti bangkit lagi. Aduh, nak mau kemana? Oh, ada urusan, aku keluar dulu. Lagi cari si Haonan itu ya? Dasar anak, diam-diam ambil tabungan. Mau apa? Dia utang biaya rumah sakit. Aduh, bukan Kak Nan mau mulai usaha. Masih mau usaha? Dia cuma preman. Mau usaha. Otakmu ini kena tendang keledai. Bawa uang keluarga untuk dikasih preman. Uang tabungan belakangan kok makin sedikit. Astaga, dengar dulu. Aku cuma ambil sedikit uang buat beli suplemen Kakak Nan. Dia sudah keluar dari rumah sakit, sebentar lagi bisa bayar utang. Hey, dia saja preman kecil. Bisa hidup sendiri saja sudah bagus. Nak, dengarkan nasihat ibu. Mulai sekarang jangan berhubungan lagi dengannya. Kakak Nan bukan preman. Dia punya ambisi besar. Preman-preman seperti mereka sebagai ibu, mana mungkin aku tidak tahu. Pengalamanku lebih banyak daripada usiamu. Ayah, bantu aku nasihati ibu. Ibumu benar, Zheng Haonan itu
bukan orang baik. Menurutku lebih baik cepat-cepat tinggalkan dia. Kok ayah juga bilang begitu tentang kakak Nan? Ayah juga pernah muda. Tahu apa yang dipikirkan gadis sepertimu? Lihat anak muda sekarang, rambut panjang berkelahi, ucapan kotor, mengira diri keren, tidak ada isinya. Kakak Nan tidak seperti itu. Kamu selalu sebut kakak Nan di sana-sini. Kamu seperti kerasukan. Dengar ya, mulai hari ini jangan cari lagi si Haunan itu. Dengar tidak? Kalian batasi kebebasanku. Kakak Nan, kok kamu datang? Zizi, aku sudah lama tidak ketemu. Aku bicara sesuatu. Cepat masuk. Paman Bibi, Ayah, ibu, lihatlah rambut kakak Nan dipotong. Tidak pakai baju aneh. Rambut bisa dipotong, baju bisa diganti. Tapi sifat asli, ada pepatah apa ini negara. Tabiat mudah berubah, sifat sulit diubah. Oh iya, penampilan berubah, tapi di hati masih preman. Paman Bibi, setengah tahun lebih Zizi rawat aku susah. Aku tahu selama ini urusan keluarga tak diurus. Jadi aku sengaja datang kepada kalian minta maaf. Jangan main-main. Ambil barang jelekmu, pergi sana. Ibu, kok bisa begitu? Kakak Nan baik bawa hadiah kamu. Kasih hadiah. Jangan kira aku tak tahu apa rencanamu. Bawa barang sedikit, mau sogok aku. Tidak mungkin. Aku tak akan setuju nikahkan anakku padamu. Ibu, aku dan kakak Nan belum sampai tahap membicarakan pernikahan. Sini Haunan. Mari duduk. Bukan aku dan bibimu sengaja menyulitkanmu. Lihat, kondisi keluarga kami biasa saja. Hanya punya satu anak perempuan ini. Tentu tidak ingin dia nantinya hidup susah bersama preman, kan? Tak perlu jelaskan. Sudah lama ku dengar, kau dan orang tuamu, juga adikmu, memutuskan hubungan. Benar kan? Sekarang pun, baru sembuh dari sakit lama. Tak punya uang sepeser pun. Kalau engkau jadi aku, maukah engkau rela menyerahkan anak perempuan kepada pria seperti ini? Paman Bibi, perasaan kalian sangat bisa aku mengerti. Aku bersumpah, kalau Zizi menikah denganku, aku tak akan biarkan dia menderita. Kakak Nan, Ya, pria punya tekad seperti itu tentu bagus. Tapi, tak bisa hanya omong kosong, ya kan? Harus ada tindakan nyata. Paman, tenang saja. Aku pasti tepati janjiku. Hai, kamu mau apa? Paman Bibi ada di rumah. Ayo, mari. Bibi Paman ini aku bawakan Rui untuk kalian. Lihat. Taruh di ruangan ini, arah selatan. Ini artinya rezeki mengalir deras, semua lancar. Hehehe. Paman. Ini ada lukisan kaligrafi, katanya asli karya Tang Bohu. Silakan nilai A. Wow. Wow, ini benar-benar asli Tang Bohu. Hehehe. Lihatlah. Saya juga punya satu lagi ginseng 1000 tahun untuk kalian berdua. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu. Wah. Ya, Bill, hadiahmu ini terlalu mewah. Bisa setara dengan mas kawin untuk menikahi Zizi kami. Wah, Bibi. Jangan berkata begitu. Ini hanya hadiah perkenalan untuk kalian berdua. Untuk menikahi Zizi mas kawin segini mana cukup. Bukan kamu datang ke rumah saya buat apa? Pergi sana. Kalian ini. Zizi, tamu yang datang harus dihormati. Masa kamu mengusir Bill seperti itu? Bill sangat sopan. Kamu ini tidak tahu adat. Ayah, ibu, kalian tidak tahu kan? Dia pernah menculikku dan mau memperkosaku. Bill, benarkah ini? Kakak Nan yang bisa bersaksi.
Kalau bukan karena kakak Nan, aku sudah dinodainya. Biao, kamu main drama begini, maksudmu apa? Kamu bilang begitu. Saya suka Zizi berkunjung ke orang tuanya. Ada masalah apa? Kamu hampir menghina Zizi, masih berani muka tebal jumpa paman bibi. Bibi paman, jangan dengar omongannya. Ini tidak ada. Semua salah paham. Haunan, hentikan. Biao tamu istimewaku. Ibu bajingan ini preman, percayalah padaku. Aku lihat Biaozi ini menghargai karya Tang Bohu sekilas orang berpendidikan. Tidak seperti preman. Justru Haunan ini nama premannya seluruh kota Jiangcheng sudah tahu. Masih paman paham aku. Terima kasih paman. Hari ini aku datang. Memang agak mendadak. Tapi aku memang ada urusan. Tapi sudah kalian tebak. Aku benar-benar suka Zizi. Harap kalian setuju. Jadi sengaja datang berkunjung. Biao, keluarga sendiri tak perlu basa-basi. Di hatiku, kau sudah lama calon menantu yang sempurna. Tante. Kata-katamu ini, aku jadi bingung mau bilang apa. Hehehe. Bos, suruh dia pergi. Aku tak mungkin menikah dengannya. Dasar anak bandel. Biao ini pengusaha terkenal di kota Jiangcheng. Dia mau sama kamu, itu rezeki turunan keluarga kita. Kenapa kau tak tahu diri? Betul. Lihat Biao tampan dan gagah. Zheng Haonan, selain tampan, tak punya apa-apa. Nanti engkau akan menyesal. Aku tak akan menyesal. Keputusan terbaik dalam hidupku adalah memilih kakak Nan. Dasar anak kurang ajar. Kenapa kau tak mau dengar? Kau sengaja mau bikin aku mati kesal? Zheng Haonan, dengar ya. Apapun yang kau berikan pada anakku, kau jangan harap bisa menikahinya. Zheng Haonan, kalau kau tahu diri, lihat tante marah begini. Suruh kau pergi. Apa karena aku tak punya hadiah mewah, tak mampu bayar mahar tinggi, aku tak layak dicintai Zizi. Hei, tepat sekali. Kalau kau bisa seperti Biao, kau kasih hadiah mewah dan bayar mas kawin tinggi, aku juga akan sambut kau. Baik, 3 bulan. Pasti bisa dalam 3 bulan. 3 bulan. Jangan bilang 3 bulan, 3 tahun pun, bahkan 30 tahun. Kau takkan bisa. Mau bertaruh, 3 bulan lagi aku bawa mas kawin 1 juta, kalian nikahkan Zizi padaku. Hei, ini katamu sendiri. Kalau gagal Zizi, nanti kau harus nikah dengan Biao. Baik, aku percaya kakak Nan. Hehe. Seluruh kota Jiangcheng milikku. Zheng Haonan mau cari 1 juta dari mana? Aku punya cara, tak usah kau urus. Hehe. Aku suka percaya dirimu ini. Tanpa Wenshan lindungi kau, Zheng Haonan di mataku cuma sampah. Kau lihat saja, wanita kesayanganmu nikah denganku. Hahaha. Kita lihat nanti. Zizi, kita pergi. Zizi, Kakak Nan, selama 10 bulan ini untuk biaya pengobatanmu, uang yang kami hasilkan sudah habis. Sekarang kami kantong juga kosong. Zizi, kamu sungguh mau menikahi si brengsek Biao itu? Jangan murung begitu. Kapan kamu jadi tidak percaya pada kakak Nan? Aku yakin kakak Nan pasti bisa cari jalan keluar. Zheng Haonan, kau benar-benar... Musuh memang sering bertemu. Dasar adik brengsek. Sepertinya perkataanku tak kau dengarkan sama sekali. Tak kusangka sekarang kau berhenti sekolah, lalu jadi preman. Semua ini gara-garamu. Kalau bukan kau rampas uang sekolahku, apa aku akan ikut kakak Biao? Jangan cari alasan. Uang sekolahmu saat menyelamatkan Zizi sudah kubayar. Kau sendiri malas belajar, suka menghancurkan diri sendiri. Menghancurkan diri sendiri. Lalu kenapa? Sekarang aku sudah jadi ketua aula ular berbisa. Sedangkan kau hanyalah seorang pecundang yang tak punya apa-apa. Ku dengar gelar ketua aula ular berbisa mungkin kau dapatkan dengan mengorbankan Lin Xiaoxiao. Lalu kenapa? Di dunia ini, saudara seperti anggota tubuh, wanita seperti pakaian. Lin Xiaoxiao bisa menjadi batu loncatan untuk kesuksesanku. Itu kehormatan baginya. Pertama kali aku lihat pengkhianatan pada wanita dibahasakan begitu terkesan mulia. Kau tahu apa? Lin Xiaoxiao
rela berkorban. Sudah tahu Lin Xiaoxiao itu wanita matre. Tak disangka dia bisa sebego ini. Memang pelacur cocok anjing kekal abadi. Kau Berani hina wanita bos kami? Jangan gerak. Cewek dan wanita sendiri saja tak bisa kau lindungi. Kau ini pria apa? jangan singgung aku. Zizi pun nyaris bukan wanitamu lagi. Sudah kudengar. Kau taruhan dengan orang tuanya dapat 100 juta dalam 3 bulan. Kau? Kau yakin sekali aku dalam 3 bulan tak dapat 100 juta? Zheng Haonan, kau ini selevel apa? Aku paling tahu. 10 bulan lalu saat kau belum cedera kan juga tak dapat. Memang orang picik tak pahami hal besar. Kata dalam sumur tak tahu luasnya laut. Maksudnya, Kalau sempat baca buku sana, kau bilang aku tak berpendidikan. wajahmu sendiri sudah kau buang. Perlu ku tertawakan. Zheng Haonan, jangan kira aku takut. Bagaimana? Mau berkelahi? Cuma kau mau lawan aku? Bos, kita bawa sedikit orang hari ini. Lupakan saja. Haonan, kali ini kau beruntung. Lain kali nasibmu takkan sebaik ini. Oh, ya, Bos Biao bilang, setelah dia nikahi Zizi yang manis ini, kami boleh giliran. Dasar kurang ajar. Dia cuma tampangnya saja yang garang. Jangan pedulikan. Jangan lupa tujuan kita. Kakak Nani, kalau tidak jual Shaoling Tong, bagaimana kita bisa dapat 1 juta dalam 3 bulan? Tahun 90-an banyak peluang emas. Banyak cara cari uang. Kakak Nan, memang benar katamu. Tapi kita bahkan tak punya modal untuk memulai. Siapa bilang usaha harus pakai modal? Meski mulai dari nol, dapat 1 juta dalam 3 bulan bukan mustahil. Kakak Nan, lalu langkah pertama kita apa? Langkah pertama, biarkan rambut tumbuh panjang dulu. Hah? Apa? Wah, Kakak Nan, kau benar mau nyanyi jalanan? Betul. Kita akan mulai bisnis dari nyanyi. Jangan salah. Penampilan Kakak Nan ini memang mirip penyanyi. Kakak Nan selalu tampan, kan? Itu. Hungry Wolf Gaudajin pernah dengar? Eshi dari Kabupaten Po. Tak apa belum dengar. Nanti, seperti saya yang berambut panjang, penyanyi main gitar, akan jadi tren pelan-pelan. Bagus. Suaramu merdu sekali. Kakak Nan, nyanyi bisa bikin uang ya? Kakak Nan, tak kira kakak bisa nyanyi. Keren banget. Kakak Nan, di sini ada lebih dari 4.000. Kalau begini terus, tiap hari 3 kali manggung, 3 bulan terus, kita bisa dapat lebih dari 1 juta.
Kamu juga jenius matematika. 3 bulan terus, kamu mau lelahin aku? Makasih pujian kakak Nan. Nyanyi itu profesi. Saya harus jadi penyanyi kontrak. Cetak kaset, rilis album, baru bisa dapat uang banyak. Kakak Nan. Maksudmu seperti 4 raja surga? Betul. Halo. Kenalan ya, saya Wang Yinhua, agen penyanyi. Potensimu bagus menurut saya. Tak disangka, pernah latih kakak Na, agen kakak Fei, muncul di kota Jiangcheng. Benar-benar ditolong langit. Agen apa? Penyanyi butuh agen. Kamu penipu. Jangan-jangan kamu fans gila Kakak Nan? Sengaja pakai identitas agen buat deketin Kakak Nan. Kakak Nan tampan. Dia pasti mau rayu kecantikanmu, makanya deketin kamu. Jangan. Kamu memang agen terkenal. Kak Hua, dua teman saya ini kurang pengalaman, mohon maklum. Tidak, malam ini jam 8 di sini masih ada pertunjukan penting. Tertarik datang? Bos kami akan hadir. Kalau performanya bagus, kami bisa menandatanganimu. Terima kasih Kak Hua, sampai jumpa nanti. Kakak Nan. Kamu benar-benar mau pergi? Ini kesempatan langka. Kita harus manfaatkan baik-baik. Ayo. Kakak Biau. Kakak ipar nyanyinya bagus sekali. Kalau hari ini dilihat bos besar dan dikontrak jadi penyanyi online, nanti kita masuk dunia musik. Memang saya jago mengemas. Asal kakak ipar nanti jadi penyanyi online terkenal, ditambah dengan bisnis ringtone Xiaolingtong kita, maka usaha kita akan mencapai puncak baru. Hahaha. Bagus. Bagus. Hei, ayo. Hei, Direktur Zheng, ini yang saya bilang sebelumnya, penyanyi online terkenal, Lin Xiaoxiao. Bagus, nyanyinya bagus. Potensi komersialnya besar. Direktur Zheng, bagaimana dengan kontraknya? Saya akan pertimbangkan baik-baik. Direktur Zhang, saya minum untuk Anda. Saya ingat malam ini ada penyanyi kelas berat yang akan tampil, kan? Benarkah? Kenapa aku tidak tahu? Direktur Zhang, apa Bapak keliru? Ini tempat kami. Kami tidak mengatur pemain lain untuk tampil. Betul. Aku yang atur. Direktur Zheng, kota Jiangcheng banyak orang hebat. Penyanyi bagus banyak. Dengar lebih banyak, tak akan salah. Oh, ternyata Nona Wang yang atur. Tentu tak masalah. Namanya siapa? Zheng Haonan. Ah? Zheng Haonan? Bagus. Kamu tepuk tangan apa? Nyanyinya bagus sekali. Zheng Haonan, kok kamu bisa nyanyi dan bagus lagi? Kenapa? Pejabat boleh bakar, rakyat tak boleh nyalakan lampu. Lin Xiaoxiao saja bisa. Kenapa aku tak boleh? Tidak mungkin. Waktu ngejar aku tak pernah nyanyi untukku. Kok tiba-tiba bisa nyanyi? Pasti nyanyi palsu. Ya, pasti nyanyi palsu. Kamu bawa speaker? Ke sini. Kakak Biau, tak ada apa-apa.
Ini tak mungkin. Zheng Haonan bisa nyanyi? Tentu bisa. Cuma tak akan nyanyi untukmu. Kamu tak layak. Zheng Haonan, kamu nyanyi sangat bagus. Kita satu marga. Mau pertimbangkan bergabung dengan perusahaan hiburan bintang merahku? Aku pasti akan menjadikanmu raja pertama di Tiongkok. Bukan, Pak Zeng. Aku yang pertama memperkenalkan Lin Xiao Xiao. Kalau mau kontrak, seharusnya kontrak Xiao Xiao dulu. Lagi pula nyanyiannya juga bagus. Pak Zheng, asalkan Anda menandatangani saya pasti akan memberikan untuk perusahaan banyak keuntungan tak terduga. Lin Xiao Xiao memang menyanyi dengan baik. Tapi dibandingkan Zheng Haonan, bagaikan langit dan bumi. Mana mungkin? Menurutku nyanyian Xiao Xiao lebih enak didengar daripada Zheng Haonan. Dan penampilannya seksi dan menggairahkan. Bukankah seharusnya lebih laris di pasaran? Tolong jangan menghina musik. Yang saya buat adalah musik berkualitas, bukan membentuk artis tanpa bakat. Baru dipuji sedikit, langsung merasa nyanyianmu bagus? Saya lulusan konservatori musik Tiongkok, bos yang membentuk Najie dan Fei Jie. Kau coba tipu saya dengan barang seperti ini? Tidak mungkin. Yen Hua, kamu pantas disebut agen nomor 1 Tiongkok. Matamu sangat jeli. Permata mentah sebaik ini, ternyata berhasil kamu temukan. Bos, Anda terlalu memuji. Permata sebaik apapun, tanpa sentuhan Anda, akan tetap terpendam. Hahaha. Haonan, saya bersedia membayar biaya kontrak 10 juta. Kamu, pertimbangkan baik-baik. Terima kasih atas apresiasi, Pak Zeng. Begini saja, ikut aku ke kantor bahas kontrak sambil bicarakan rencana karirmu. Direktur Zheng, Anda tidak boleh pergi. Kenapa? Masih ada urusan? Zheng Haonan, dia dulu preman Apa? Dulu dia preman latar belakang kotor. Kalau Anda tekan dia rugi besar. Haonan, benarkah? Kamu dulu pernah jadi preman? Waktu masih muda bodoh, pernah sebentar jadi preman. Tapi setahun lalu aku sudah bersumpah, tak akan terlibat lagi. Aku hargai kejujuranmu, tidak seperti penyanyi lain. Sengaja sembunyikan masa lalu. Tapi skandal memang merusak pembentukan penyanyi. Zheng Haonan ingin sukses di hadapanku? Tidak mungkin. Direktur Zheng Haonan di dunia musik adalah jenius langka. Aku tak salah lihat. Jangan karena masa lalu tak penting, tinggalkan bakat sebaik ini. Kamu benar, Zheng Haonan, apapun masa lalumu. Kamu harus jamin ke depannya tidak sentuh dunia hitam lagi. Kalau tidak, kamu bayar ganti rugi besar. Tentu aku sudah bersumpah, ke depannya tak akan sentuh dunia hitam. Baik, ayo pergi. Direktur Zheng. Ini penting, Direktur Zheng coba pertimbangkan. Kakak Nan. Haji Zizi, aku akan jadi penyanyi kontrak. Kakak Nan, keren banget. Cepat sekali jadi penyanyi. Sudah aku bilang, Kakak Nan paling top dalam segala hal. Bagus sekali bisa dinikahi. Direktur Zheng, pikirkan baik-baik. Ini serius. Lihat. Zheng Haonan punya pacar. Kalau ini terbongkar, bagaimana bisa dia dijadikan penyanyi idola? Zheng Haonan, cewek ini pacar kamu? Betul, Zizi pacarku. Dan aku akan segera menikahinya. Haonan, ini tidak boleh. Kamu tampan dan sangat berbakat. Aku ingin menjadikanmu penyanyi idola. Kalau fans tahu kamu punya pacar, pasti akan pengaruhi perkembanganmu. Apakah Kakak Nan punya pacar tidak bisa jadi penyanyi idola? Betul, penggemar punya khayalan terhadap penyanyi idola. Kalau mereka tahu di usia muda sudah punya pacar, atau bahkan menikah, popularitasnya akan turun drastis. Haonan, kalau kau mau kontrak denganku jadi penyanyi, kau harus putus dengannya. Dan harus tetap lajang. Tidak bisa. Ini kontrak macam apa? Aku beritahu, bakat seperti Kakak Nan harus kau kontrak. Kau mau apa? Aji, jangan gegabah. Lihat. Meski Zheng Haonan ini selalu bilang dirinya bukan preman, lihat saudaranya di bawahnya. Ini kan preman juga. Lagi pula, dia sekarang masih punya pacar. Tidak ada nilai untuk dikontrak. Diam kau. Lihat. Malah mengancamku. Direktur Zheng, Zizi selalu menemani perjalananku, tidak pernah meninggalkan. Aku pasti tidak akan meninggalkannya. Kumohon,
beri kelonggaran lagi. Bukan aku tidak memberi. Ini aturan baku dunia tarik suara. Pernah lihat mana ada penyanyi idola muda setelah umumkan punya pacar masih bisa tetap sangat populer? Kalau kau tidak bisa populer, lalu nilai investasiku padamu ada di mana? Nona, kamu orang pinter. Kalau karena kamu karier nyanyinya terhambat di dunia musik, itu akan jadi kerugian besar. Kakak Nan, aku tak bisa halangi masa depanmu. Zizi, jangan. Kita putus saja. Tidak, Zizi, aku takkan tinggalkanmu. Zheng Haonan, kau belum sadar. Aku sudah tak suka kamu. Aku tak percaya. Zizi, Zizi, Hei, Zheng Haonan, kalau mau kontrak jangan nikahi Zizi. Kasihan sekali. Kau cuma bisa lihat Zizi jadi wanitaku. Hei, pergi sana. apa yang kau lakukan? Memukul orang? Aduh, Direktur Zheng, lihat ini. Sudah kukatakan sifat buruk tak mudah hilang. Begaul dan main pukul bukan masalah besar. Masih bisa kubersihkan. Tapi punya pacar sama sekali tak boleh. Laki-laki sejati mana mungkin tak dapat istri. Cinta dan karir, kurasa kau tahu pilihannya. Kakak Nan, bagaimana kalau begini? Tanda tangani dulu kontraknya. Kalau tak tanda tangan sekarang, uang 1 juta tak kau dapat. Zizi pun tak bisa kau nikahi. Lebih baik jadi penyanyi dulu. Cari uang dulu, nanti kejar Zizi lagi. Baik, aku tanda tangan Aji benar. Setelah cukup uang, penyanyi ini tak akan kulakukan lagi. Nanti, dia akan kuper kembali Zizi. Direktur Zheng, jangan percaya dia. Dia dulu preman. Tak ada kredibilitas. Dia pasti akan diam-diam cari pacarnya. Karena Haunan setuju. Aku percaya dia. Laki-laki sejati, janjinya berharga. Haunan, ayo. Kita kembali tanda kontrak. Bukan, Direktur Zheng. Kakak Nan pergi begitu saja? Tinggalkan kalian? Biao, jangan asal bicara. Kata kakak Nan, persaudaraan seumur hidup. Dia takkan tinggalkan aku. Jangan marah, aku jujur ya. Orang menuju tempat tinggi, air mengalir ke rendah. Begitu sukses, lupa budi itu biasa. Aku di Jianghu bertahun-tahun, banyak lihat. Biao, aku beritahu. Kalau kakak Nan sukses, pasti ajak aku kaya. Jangan adu domba. Awas kupukul kau, ku beritahu. Apa-apaan ini? Kau lupa apa kata kakak Nan? Harus jalur benar, tak boleh pukul orang. Adu domba mereka tak berhasil. Zheng Haonan, teman dan pacarmu sangat setia. Sepertinya harus cari cara lain. Zheng Haonan, kontrak 3 tahun. Biaya kontrak 10 juta. Dalam 3 tahun ini jangan pacaran. Jika ketahuan, berarti melanggar kontrak. Harus kembalikan uang ini, plus ganti rugi 5 juta. Kamu setuju kan? Zizi, tunggu aku 3 tahun. 3 tahun lagi, aku pasti menikahimu dengan meriah. Baik, aku tanda tangan. Kerjasama yang menyenangkan. Baiklah, cowok ganteng, lihat sini. Ganti pose. Oke. Album perdana Zheng Haonan sudah lama bukan bos. Baru dirilis langsung capai penjualan 3 juta keping. Keajaiban sejarah musik Tiongkok. Musik Tiongkok tahun ini. Kak Nan, aku tahu kamu pasti bisa. Mending kita putus. Tidak, Zizi, aku takkan tinggalkanmu. Kak Nan, aku akan selalu mendukungmu, selalu menunggumu. Tiap hari di depan TV, tidak keluar rumah.
Mau apa sih? Biasa saja. Wah, lagi lihat kakak Nanmu. Dia ini entah dapat hoki apa, tiba-tiba jadi artis besar. Pantasan kamu melamun, tapi laki-laki itu suka lupa daratan. Pikir saja, dia sekarang artis top. Masa mau sama kamu gadis biasa? Tidak mungkin. Aku tahu kakak Nan masih memikirkan aku. Dia pasti akan datang mencariku. Mencarimu? Jangan lupa, kamu yang duluan minta putus dengannya. Ini kan sesuai keinginannya. Kalau dia benar sayang padamu, kenapa lama sekali tidak mencarimu? Kakak Nan pasti ada kesulitannya. Pasti karena agensinya menghalanginya. Coba pikir, satu, hidup mewah, masa depan cerah. Satu lagi, cewek nakal yang bahkan tidak kuliah. Menurutmu, mana yang akan dipilih pria? Hanya kamu yang bodoh menunggu di sini. Awas jadi patung penanti suami. Aku tidak peduli. Aku percaya kakak Nan pasti akan datang mencariku. Aku akan menunggunya. Dengarkan nasihat ibu. Jangan berkhayal lagi. Sekarang masih bernilai. Cepat cari pria baik untuk dinikahi ya. Menurutku, beliau ini cukup baik. Dia sudah datang berkali-kali. Setiap kali bawa banyak hadiah untuk ibu. Bukankah sudah kukatakan, dia ini orangnya tidak baik. Dia pernah menculikku, aku tak mungkin menikahinya. Itu karena kamu terlalu keras padanya, makanya dia bertindak kasar. Lagi pula, mana ada pria yang tidak punya emosi? Benar kan? Yang terpenting, dia sekarang tidak hanya kaya, masih sangat mencintaimu. Pria baik seperti ini sulit dicari. Kamu anggap dia baik, kawin saja dengannya. Dasar anak bandel, kenapa kamu keras kepala sekali? Jujur saja aku bilang, si Biao ini sekarang ada di luar. Cepat, keluarlah temui dia. Lebih baik urusan pernikahan ini, cepat kita tetapkan. Kalau tidak, aku buat kamu menyesal. Aku tidak mau dengar. Kamu dasar anak bandel. Ini keras kepala seperti kerbau. Tidak mau keluar sama sekali. Calon menantu anakku ini memang begini karakternya. Bersabarlah sedikit. Datang beberapa kali lagi pasti baik. Hatiku mengarah ke bulan. Tapi bulan malah menyinari selokan. Ternyata Zizi benar-benar tidak mau menikah denganku. Lebih baik aku menyerah. Biao, tenang saja. Aku pasti akan menikahkan putriku denganmu. Kami jamin ya. Ya, kalau anakku tidak menikah denganmu, aku. Kamu nikah denganku. Apa yang kamu bicarakan bercanda saja kamu. Maksudku, kalau anakku tidak menikah denganmu, kami tidak mengakuinya sebagai anak. Betul? Bukan maksudku, Paman dan Bibi, membujuk putri kalian. Prosesnya terlalu lambat. Aku sudah datang berapa kali. Setiap kali bawa hadiah, cukup mahal. Kalau Zizi tak mau nikah denganku, ngapain aku repot-repot? Biao. Hehehe. Kalau begitu, bisa juga. Hahaha. Tidak. Putriku masih perawan. Dengan cara ini, bukankah merusak namanya? Ayo, sudahlah. Biao ini cepat atau lambat akan jadi menantu kita. Urusan nama tak penting. Ayo. Zizi, Kok kamu masuk? aku kan takkan makan kamu. Ayah, ibu. Tak ada apa-apa, jangan panggil Paman dan Bibi. Mereka keluar ada urusan. Hehehe. Jangan dekat. Jangan takut, aku orangnya sopan. Berkelahi dan membunuh, itu salah paham mereka. Hehehe. Aduh. Ayo. Aku sudah baik padamu. Berkali-kali kirim hadiah, kau malah begini? Malam ini aku pasti bikin kamu menurut sepenuhnya. Jangan. Tunggu, mulai malam ini aku akan buat kamu lupa Zheng Haonan hanya ada aku di hati. Kakak Biao, Tolong.
dengar nggak? Eh, aduh, eh, sayang. Nggak mau dihormati, mau dihina. Pergi sana, teriak. Pergi, Makin teriak, makin seru. pergi. Ah, Berdiri jauh. Hal hina kayak gini juga lakuin. Nggak takut karma ya? Untung kakak Nan suruh aku cek. Bisa-bisa kamu berhasil. Cuma cewek. Segitunya, jangan lupa kakak Nan ngasih pesan apa. Jangan berantem. Betul, kakak Nan kita sekarang jadi artis besar. Tapi aku masih preman. Seperti kata orang, prajurit di medan perang bisa mengabaikan perintah raja. Mau apa? Teman-temanku ada di luar. Teriak makin seru. Aji, kasih pelajaran aja, jangan sampai tewas. Zizi, enggak apa. Aku temani dia main. Berdiri. Lepasin kakak Biau. Kalian suruh lepas ya. Lepas gengsiku hilang dong. Bocah brengsek. Di luar udah datang puluhan temen hari ini. Jangan harap kabur. Dengarkan ya. Ini rumah Zizi. Jangan macam-macam. Tadi kamu kan asyik mukul? Tanpa Haunan di sini. Siapa yang jagain kamu? Aduh, Berhenti. Kakak Nan. Akhirnya kakak Nan datang cari aku. Aji, cepat pergi. Kakak Nan. Pergi. hei, mau pergi seenaknya? Anggap aku angin lalu ya. Kalau kamu sentuh saudaraku sehelai rambut pun, aku takkan biarkan kamu. Hah, kenapa? Mau berantem sama aku? Jangan lupa, kamu sekarang artis besar. Tak boleh berkelahi. Aku tentu tahu. Aku sudah telepon polisi. Kalau tak mau masuk penjara, semua suruh mereka ini segera pergi. Kamu, Dauzi, bawa saudara-saudara pergi dulu. Kakak Biau, jangan-jangan dia bohong. Suruh pergi ya pergi. Mau makan nasi penjara? Pergi. Ayo pergi. Kakak Nan. Pergi. Sudah. Semua saudara sudah pergi. Zheng Haonan, berani sekali. Untuk orang seperti kamu, tentu pakai otak sedikit. Zheng Haonan, kenapa kamu di sini? Kakak Nan datang cari aku. Biauzi, kamu baik-baik saja? Baik. Zheng Haonan, Paman dan Bibi sudah pulang. Kamu orang luar, cepat pergi. Kenapa? Ini rumahmu? Bukan rumahku. Tapi sebentar lagi akan jadi milikku, iya kan? Ibu, ayah, hehe. Betul, Biao sudah bayar mas kawin. Zizi akan segera menikah dengannya. Haonan, lupakan saja niatmu. Haonan, aku tahu kamu sangat mencintai Zizi, tapi kamu datang sekarang sudah terlambat. Ayah, ibu, aku tidak akan menikah dengan Biao. Kalian tidak tahu, tadi kalian tidak di rumah. Dia bahkan mau memperkosaku. Benarkah ada hal seperti itu? Aduh, memperkosa apa sih? Itu Biao hanya ingin bermesraan denganmu. Dia sudah calon menantu, kan nanti juga keluarga. Ibu, aku anakmu. Bagaimana bisa bilang begitu? Bibi, sepertinya Anda tidak lupa perjanjian kita dulu. Tentu ingat, kalau bisa bawa mas kawin 1 juta, aku setuju kawinkan anakku padamu. Ini 1 juta. Semoga Anda menepati janji. 1 juta? Kamu benar-benar dapat 1 juta? Janji pada Zizi. Tentu akan kutepati. Tante, jangan tertipu olehnya. Menurut yang saya tahu, Zheng Haonan ini sudah kontrak dengan agensi. Kalau dia melanggar, ketahuan menikah atau pacaran, didenda 10 juta. Jadi dia tak mungkin menikahi Zizi. 1 juta ini pasti dia pinjam dari rentenir. Apa? Rentenir? Betul, pasti rentenir. Nanti dia sudah menipu Zizi, lalu menikahi Zizi. Utang rentenir 1 juta ini jadi utang bersama keluarga kalian. Apa? Zheng Haonan, tak kusangka kau punya akal busuk seperti ini.
untuk menikahi Zizi, kau berani pinjam ke rentenir? Paman, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak pinjam dari rentenir. Hah, kau bilang tidak ya? Tidak. Mana buktinya? Aku Zheng Haonan sudah lama bersumpah kepada langit, seumur hidup tak akan kembali ke dunia preman, pinjam rentenir. Selain itu, kontrakku bernilai 10 juta. Aku sama sekali tak perlu pinjam rentenir. 10 juta? Ada uang kontrak 10 juta, tapi kalau melanggar, tak hanya tak dapat 10 juta, tapi juga harus ganti rugi 5 juta. Benar, Zheng Haonan. Bukankah ini kontradiksi? Meski kami terima 1 juta ini, kau tetap tak mungkin menikahi putriku. Tante, uang 1 juta ini bisa tante terima dulu. 3 tahun lagi aku pasti menikahi Zizi. 3 tahun? Kenapa harus 3 tahun lagi? Karena kontrakku sebagai penyanyi kontraknya 3 tahun. Setelah 3 tahun itu, aku tak perlu bayar denda. 3 tahun? Kau biarkan anakku menunggu sia-sia 3 tahun? Kenapa? Kakak Nan, aku mau tunggu 3 tahun. Aduh, nak, kau bodoh. Nanti setelah 3 tahun, kalau dia jadi bintang besar, masa mudamu 3 tahun ini kan jadi sia-sia. Banyak penyanyi wanita cantik. Di dunia musik Zheng Haonan ini nanti pasti dikelilingi cewek-cewek cantik. Tante, aku, Zheng Haonan bersumpah demi langit, seumur hidup, hanya Zizi yang kunikahi. Siapa tahu 3 tahun lagi apa yang terjadi. Nak, jangan kau nikahi dia. Ibu, aku percaya Kakak Nan, dia orang yang menepati janji. Dia pasti menikahiku. Zheng Haonan. Kau juga tahu masa muda seorang gadis sangat berharga. Anakku tak bisa menunggu sia-sia. Mas kawin ini harus tambah uang. Begini saja, aku kasih harga murah. 3 tahun ini. Setahunnya hitung 3 juta. Kalau dijumlah pas 10 juta. Ibu, kok kamu begitu? Kamu tahu kan, biaya kontraknya cuma 10 juta. Masih mau ambil semua? Aduh, ini kamu nggak ngerti kan. Ini kan buat kebaikanmu. Apa ini 10 juta untukku? Nanti saat aku tua, bukankah jadi milik kalian? Baik, 10 juta ya, 10 juta. Tapi kalau aku lihat lagi, kalian mesra dengan bajingan ini, jangan salahkan aku marah. Bukan aku bilang Tante Paman. Bukankah kalian janji padaku untuk nikahkan Zizi denganku? Hadiahnya juga sudah kalian terima. Aduh, aku bilang, Bio, barang jelek yang kamu bawa itu paling cuma bernilai ratusan ribu, paling-paling aku kembalikan saja. Bukan kamu. Kok kalian gini? Biar dengarkan aku, meski Paman suka padamu, tapi kamu juga lihat, kita berdua ini masih kurang jodoh. 10 juta ini akhirnya dapat menantuku. Aku sudah lama tahu. Kamu orang romantis. Anakku ini nikah denganmu pasti bahagia. Kalian ngobrol saja, kalian ngobrol ya. Ayo pergi-pergi, semua pergi dari sini. Beri tempat untuk menantuku, semua pergi. Hei, Zheng Haonan, kamu tunggu saja. Zizi, aku buru-buru keluar. Tak bisa lama. Aku tahu, Kak Nan. Yang penting ketemu kamu. Hatiku sudah puas. Zizi, Kak Nan, kita tak boleh lewati batas. Nanti usaha kita sia-sia. aku paham. Hari-hari tanpa kamu, aku rindu padamu. Halo? Aku di luar. Oke, aku balik sekarang. Zizi, aku harus pergi. Kak Nan, aku tunggu kamu. Haonan, kamu tadi kemana? Jangan-jangan cari kekasih gelapmu? Direktur Zheng, tolong jaga ucapan Anda. Aku sudah tanda kontrak, tahu risikonya. Kamu sekarang artis besar. Aku cuma ingatkan kamu. Kalau ketahuan, kabar pacaranmu untuk kariermu sangat merugikan. Bahkan kalau ketemu Zizi, tak berarti apa-apa. Kontrak tak bilang aku dilarang ketemu dia. Cuma bilang aku tak boleh pacaran. Bukan pacaran, lalu cari dia buat apa? Cuma teman ngobrol. Antara pria dan wanita ada persahabatan murni? Ada. Tentu ada. Anda dan saya kan begitu.
Intinya, yang harus ditahan ya harus ditahan. Lagi pula kamu artis besar. Yang harus diperhatikan tetap harus diperhatikan. Malam ini ada acara minum. Yang datang semua senior dan bos musik Tiongkok. Kenalan dengan mereka untuk kariermu sangat berguna. Maaf, aku penyanyi, bukan pelayan minuman. Hei, Haonan. Kau sok jago di depanku ya. Malam ini kau harus ikut, mau tidak mau. Di kontrak tidak disebutkan, aku wajib menemani minum. Jangan gunakan kontrak untuk menekanku. Kontrak itu kuberikan padamu. Sekarang malah jadi senjatamu untuk membatasiku. Maaf, aku masih harus menulis lagu. Ini keterlaluan. Apa kau anggap aku bosmu? Direktur Zheng memang begitu sifat Haunan. Mohon maklum. Lagi pula bukankah gaya pemberontaknya ini yang membuatnya unik? Justru itu yang disukai ribuan gadis. Benar juga. Dia konsisten antara kata dan perbuatan. Asal tidak ganggu nyanyinya dan tidak halangi kita cari uang, biarkan saja dia. Haonan ini sungguh menjengkelkan. Sudah beberapa kali membuatku rugi. Kalian semua adalah tangan kananku. Sudah ikut aku bertahun-tahun. Coba katakan, ada ide apa untuk menghancurkannya? Haonan terlalu jahat. Menurutku, cari malam yang gelap gulita, ikat dia. Habisi sekalian. Wah, kau memang saudara sejati yang sudah lama ikut aku. Ide bagus seperti ini. Kau pikir pakai pantat? Aku Kak Biao kini toh juga pengusaha ternama di Jiangcheng. Usaha Shaolin Tongku ini baru berjalan lancar. Haonan tak boleh hidup di jalan gelap. Aku Kak Biaomu bisa dong. Bodoh. Serangan terbuka mudah dielak. Serangan diam-diam sulit dihindari. Kakak ada ide bagus? Aku tanya kalian, apa kelemahan Haonan? Tentu saja, pasti Zizi yang lucu itu. Tapi Kak Biao, tadi bukan bilang culik dan peras, Sandra dan peras. Tak boleh? Siapa bilang harus culik dan peras? Sandra dan peras? Caraku lebih hebat dari ini. Bukan aku bilang Xiao. Kamu punya cara bagus? Cepat katakan. Haonan dan Zizi ada janji 3 tahun. Selama ini, mereka tak boleh berhubungan intim. Sekali ketahuan, Direktur Zheng pasti batalkan kontraknya. Caraku, yaitu bantu mereka berhubungan. Hei, itu cara bagus. Tapi, harus pastikan ini, fotografer atur untukku. Foto mesra mereka, foto dengan jelas untukku. Lalu kirim ke Direktur Zheng. Begitu Direktur Zheng tahu mereka masih berhubungan, pasti marah dan memutuskan kontrak saat itu. Haonan akan punya utang tak terbayar. Dia hanya bisa diinjak-injak olehku. Wahahaha. Rencana bagus sekali. Hehe. Memang harus kakak ipar. Kau seperti penasihat kami. Masih kurang, Haoran, apa katamu? ku bilang. Membuat Haonan berhubungan dengan Zizi itu masih kurang. Hei, Haoran, rencana kakak iparmu sudah cukup kejam. Kenapa? Engkau punya yang lebih kejam. Trik Xiao ini memang bisa membuat Haonan jatuh dan hancur. Tapi kalian tak cukup kenal Direktur Zheng dan Haonan. Aku dan Haonan sudah lama berurusan. Masa aku tak kenal dia? Dia sangat berbakat. Setiap ada teman, kekurangan terbesarnya terlalu sempurna sampai ganggu posisiku. Kalau tidak, aku ingin jadi saudara dengannya. Sial. Kakak Biao, engkau sebut satu hal. Haonan sangat berbakat. Jadi meski hubungannya dengan Zizi terbongkar, tak bisa menghancurnya. Pengusaha mementingkan keuntungan. Direktur Zheng pasti berusaha membersihkan namanya untuk kurangi kerugian. Memang benar. Pengusaha mementingkan keuntungan. Sebagai bosnya, Direktur Zheng pasti takkan rela melihat sapi perahnya tumbang begitu saja. Lagi pula meski Direktur Zheng berselisih dengannya dengan bakat, Haonan ia bisa cari bos baru, terus bernyanyi, bangun image pria romantis, rebut simpati fans ibu-ibu. Kalau cara itu tak berhasil, ada cara lain? Xiao, karamu ini sebenarnya sudah cukup, tapi harus dikombinasi dengan rencanaku.
agar efeknya lebih maksimal. Hauran, jangan berbelit-belit. Apa idemu? Cepat katakan. Kita harus hancurkan karirnya dari depan album baru. Haunan segera dirilis. Kita kirim orang menyusup ke perusahaannya, curi albumnya, bajak massal jual lebih dulu. Dengan begini, pasti hantam keras peluncuran album barunya. Wah, kenapa aku tak kepikiran? Hehe. Lalu gabung dengan skandalnya, buat ia jadi penipu yang dibenci semua orang. Begitu tak ada bos mau kontrak dengannya sebakat apapun, Haunan takkan bisa bangkit lagi. Rencana ini sungguh kejam. Memang adiknya. Kau yang paling paham dia. Haunan, kali ini kau akan mati menyedihkan. Baik, ini diserahkan pada kalian dan Xiao. Aku tunggu kabar baiknya. Hehehe, ayo. Mantap. Hauran, Jeng Haunan sekarang artis besar mendekatinya. Mungkin tak semudah itu. Tapi kalau tidak dekati dia, rencana kita tak bisa jalan. Seperti kata pepatah, anak hilang yang kembali lebih berharga dari emas. Asal kita pura-pura mengakui kesalahan, dia akan temui kita. Asal Zheng Haunan tumbang, target berikutnya adalah kakak Biao. Haunan, Lin Xiaoxiao, kamu datang kenapa? Hauran dalam bahaya, tolong selamatkan dia. Kalian main apa lagi? Sungguh, Hauran mau keluar dari kakak Biao, tapi ditangkapnya kakak Biao bilang mau mengakhiri dia. Maaf, aku sekarang sudah tak ada hubungan lagi dengannya. Lagi pula, dia sendiri yang merusak hidupnya. Kalau mau menolongnya, cari orang lain. Haunan. Haunan, akhirnya ketemu kamu. Adikmu dalam bahaya. Bu, kenapa ibu datang? Haunan, adikmu diculik kakak Biao. Cepat selamatkan dia. Bu, jangan percaya mereka. Cheng Hao sudah bergabung dengan kakak Biao. Mereka melakukan ini hanya untuk menjebakku. Tidak, bukan begitu. Ini benar. Aku pagi tadi dapat telepon dari kakak Biao. Dia minta kita siapkan 1 juta. Kalau tidak, Hauran akan disiksa. Lihat, ini dikirim kakak Biao. Ini benar. Benar. Hauran masih muda. Muda pasti pernah salah. Asal kali ini kamu tolong dia. Dia pasti akan balas budi. Kakak Nan, kamu masih harus ke acara tanda tangan. Perlu usir mereka? Tidak. Aku harus pergi menolong orang. Lin Xiaoxiao, ikut aku. Zheng Haunan, kamu mau apa? Jangan-jangan kakak Nan diam-diam cari aku lagi? Kamu? Wanita, jangan berisik. Aku bawa kamu ketemu kakak Nan. Ayo. Zheng Haunan, kamu benar-benar datang. Cheng Hao acting korbanmu lumayan bagus. Pikir aku akan percaya. Tahu trikku lalu? Ini cuma tipu muslihat. Lin Xiaoxiao ada di tanganku. Lepaskan Zizi sekarang. Kakak Biao, Hauran, tolong aku. Kau pikir aku peduli soal hidup mati cewek ini? Apa maksudmu? Bagi kami, wanita bagaikan baju. Wanita seperti Lin Xiaoxiao memang tak berharga. Yang kami mau hancurkan kau. Hauran, bajingan kau. Ini albumku. Cukup tugas Zizi kan? Hei, kau memang paham kami, tahu yang kami inginkan. Aku cuma ancam Lin Xiaoxiao sedikit. Dia langsung bocorin semuanya. Serahkan albummu, langsung kulepaskan cewekmu. Lepaskan Zizi dulu. Zheng Haunan, kau tak ada hak tawar. Kalian banyak orang di sini. Masih takut aku kabur bawa Zizi? Zizi, kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Zheng Haunan,
Tenang saja. Kami punya kode kehormatan. Cuma lihat-lihat tubuhnya. Tak lakukan yang lain. Bangsat kalian. Hehehe. Cepat serahkan albummu. Pintu sudah kukunci. Kau tak bisa kabur. Hahaha. Mau album ya. Ambil ini. Hahaha. Kau laporkan polisi. Kakak Biao, gimana? Kabur, kabur. Ayo pergi. Buka pintu. Kakak Biao. Aku ingat kamu bilang jangan buka pintu apapun yang terjadi. Ini aku buka pintu. Dasar otak udang. Kakak Biao. Ada orang datang, aku kabur dulu. Jangan pergi. Sialan. Ini namanya mengurung diri sendiri. Haonan, kamu benar-benar tidak mau pertimbangkan lagi? Sekarang kamu adalah penyanyi idola yang sedang populer, berada di puncak karier. Benar-benar mau demi seorang perempuan melepas kesempatan menjadi superstar? Direktur Zeng, jangan bujuk aku lagi. Setiap orang punya cita-cita sendiri. Sekarang aku hanya ingin bersama saudara-saudaraku dan pacarku. Makanya kamu masih terlalu muda. Ikut aku lagi 10-8 tahun. Bukan hanya dapat miliaran, tapi bahkan perusahaan hiburan bintang merah bisa jadi milikmu. Tidak usah uang sebanyak apapun. Tidak lebih penting dari saudara-saudaraku dan pacarku. Bagaimanapun juga seumur hidup ini hanya saudara dan Zizi yang akan selalu menemaniku. Kakak Nan. Kakak Nan, Kakak Nan. Kakak Nan, kamu benar tidak mau terus nyanyi lagi? Hanya tidak kerja di tempat Direktur Zeng. Nanti belum tentu. Sebenarnya aku jadi penyanyi untuk kumpulkan uang nikahi Zizi. Sekarang karena perjanjian 3 tahun sudah selesai, aku harus tepati janjiku. Zizi mau menikah denganku? Kakak Nan, momen ini sudah kutunggu 3 tahun. Aku mau Mari kita selamat Zizi naik pangkat jadi istri bos. Istri bos, istri bos, istri bos, istri bos. Kakak Nan. Bukannya kau suka tipe pendiam? Iya ya. apa sih? Aku kan nggak pendiam. Pendiam kok pendiam. Iya, Kakak Nan. Tapi setelah kita ribut-ribut ini, uang sepeser pun nggak dapat. Santai. Kita bisa mulai dari nyanyi jalanan. Saudara-saudara. Aku ada ide nih. Kita berempat ini bisa bikin grup musik. Lalu kita bertiga harus biarkan rambut panjang seperti kakak Nan. Terus kita kasih nama panggung masing-masing. Nama kita sebelumnya Aji. Xiangjao Tacong jadul banget. Iya juga. Kakak Nan, aku dari dulu sudah mikir gini. Aku bahkan sudah siapin. Aku akan pakai nama Meizuo. Kalau gitu aku Dongmen. Kalau aku jadi Domingsi deh. Ternyata effort berasal dari sini asalnya. Kalau gitu aku cuma bisa Huazehao. Kalau aku, Kamu? Asinan. kenapa aku?